Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya pernah mendengar satu omongan seseorang. Nanti kalau aku mati, kamu tuh yang bakalan paling cepat nyusul. Dan ternyata omongan itu benar-benar jadi kenyataan, Bu ya. Setelah yang berbicara tuh meninggal, ternyata yang dikatakan paling cepat nyusul tuh memang benar-benar nyusul dulu, nyusul cepat gitu, Bu ya. Setelah itu juga kadang pernah juga dengar omongan orang gitu kan, sebelum meninggal itu dia memberikan isyarat-isyarat omongan, mungkin ada yang kadang belanja banyak, ketika ditanya untuk selamatan ternyata memang beliaunya meninggal, atau ada kadang suruh beli piring nanti banyak tamu ternyata benar meninggal. Omongan-omongan seperti itu apakah termasuk farasatul mukmin, Bu ya, ataukah itu omongan yang mungkin tidak disadari atau mungkin Allah jadikan itu petunjuk bagi yang mendengarnya. Terus kadang gara-gara kejadian seperti ini, Bu ya, kalau ada omongan-omongan yang berkaitan meninggal tuh yang kita mendengarnya tuh jadi nyambung-nyambungin ingat kejadian yang ini dulu ngomong jangan-jangan gitu, Bu ya. Nah, ini kitanya yang seperti itu apa termasuk berprasangka buruk kepada Allah, Bu ya? Nah, itu, Bu ya. Jika ada orang meninggal ngomong sesuatu, ingat, saya kembali kepada kisah baginda Nabi, tapi jangan semuanya disamakan kayak Nabi. Waktu Sayyidat Fatimah Zahra mendengar suatu cerita, Sayyidat Aisyah menyaksikan Sayyidat Fatimah tiba-tiba didekatkan oleh Rasulullah kepada beliau. Kemudian baginda Nabi membisikkan sesuatu kepada Sayyidat Fatimah Zahra. Tiba-tiba Sayyidat Fatimah menangis, jadi-jadinya menangis. Kemudian setelah itu ditarik kembali, didekatkan kembali, dibisikkan yang kedua kali. Rupanya senyum, wajahnya berseri-seri. Sayyidat Aisyah itu melihat. Setelah itu bertanya, Fatimah, ngomong apa ayahmu? Sungguh aku tidak melihat orang menangis itu campur senyum ya kayak tadi tuh. Nangis sama saya. Sayyidat Fatimah tidak menceritakan. Ini rahasia pribadi antara aku dengan ayahandaku. Sudah, kalau rahasia ya nggak ikut-ikut Sayyidat Aisyah. Cuman suatu ketika lagi setelah baginda Nabi wafat, Siti Aisyah dalam kisah bertanya lagi, atau Sayyidat Fatimah bercerita. Kisahnya adalah Sayyidina Nabi SAW membisikkan bahasanya Aisyah, Fatimah, sebentar lagi aku akan menghadap kepada Allah. Terpukul Sayyidat Fatimah Zahra dengan begitu. Karena apa? Akan ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya. Setelah melihat tangis semacam itu, baginda Nabi menarik kembali lalu dikatakan, tapi ingat Fatimah, engkau adalah orang pertama yang bakal menyusulku dari keluargaku. Melihat begitu gembira Sayyidat Fatimah. Akhirnya apa? Biarpun berpisah di dunia hanya sesaat, sebentar lagi ketemu Rasulullah. Selesai. Ini adalah baginda Nabi yang semuanya dengan wahyu. Jangan semuanya disama-samain. Nabi begitu, Nabi wahyu. Nah, kalau manusia biasa, kalau ngomong sesuatu, kita diperkenankan menghubung-hubungkan di selagi itu adalah masalah positif. Ingat, positif. Sebab kalau bukan masalah positif, suudon kepada mayit. Hal yang positif. Misalnya, setelah aku mati nanti, lihat di sini akan, enggak sih, cepat bangun di sini ya, mumpung anu ya. Cepat ini, ada ngomong. Bangun masjid jadi. Kalau yang positif husnudhani, pasti itu firasatul mu'min, fa innahu yanzuru bi nurillahi. Tapi kalau omongannya jelek, jangan dihubung-hubungkan. Sebetulnya enggak. Kalau kok betul? Kok betul? Dia ngomong selama hidup bukan 10 kata, ribuan kata. Hanya gara-gara ngomong bener 2 saja, masa? Ini kan kelas dukun. Dukun tuh ngomongnya salah semuanya. Bener 1 saja dianggap oleh media itu bener semuanya, kan gitu. Anggap itu omongan biasa orang yang mau meninggal dunia. Tapi betul kalau firasatul mukmin adalah hal positif. Orang mukmin kan firasatnya baik, bukan firasat jelek. Kalau firasat jelek enggak. Maka sebaiknya enggak usah kita menghubung-hubungkan semacam itu. Nanti menjadikan was-was kita. Gara-gara kemarin ngomong, kamu yang nyusul aku ya. Walah itu. Tatonya betul ada orang. Nanti kalau aku mati kamu nyusul dunia. Giliran dia mati, kepikiran dia. Padahal memang semuanya bakal mati. Tanpa ngomong itu saja. Enggak ada hubungannya. Jangan dihubung-hubungkan yang semacam itu menjadikan kita suudon, was-was, hati enggak enak. Apalagi manusia biasa, kita bukan dengan wahyu. Kalau benar ya kebetulan. Kalau enggak benar itu yang banyak. Kemudian nanti menghubungkan masalahnya, tiba-tiba subhanallah, ibu atau bapak itu kok pesan beli makanan yang banyak ya. Nah, itu firasat yang baik karena dia orang soleh. Pengen derma, sebelum meninggal sudah sedekah, biar contoh sama anak-anaknya. Kemarin bagus, dia nyuruhnya waktu hidup, dapat pahala.
Itu bisa firasat. Maksudnya tidak usah dihubung-hubungkan gitu. Dihubung-hubungkan yang semacam itu. Ini ada barang ngomong, kamu nyusul aku dulu nyusul ya, tak tahu mati duluan. Bener, wah siapa lagi yang disebut-sebut, nyari ini, tak tahu nyapa ya, nggak disebut mati duluan. Loh saya kok mati duluan? Tapi sudah mati nggak akan tanya gitu kira-kira. Jadi nggak usah dihubung-hubungkan dengan yang semacam itu karena bisa jadi menjadi suudon kepada mayit. Kalau firasat yang baik, kalimat yang baik, oke. Misalnya ngomong, sebelum meninggal dia ngomong, ini loh harapanku. Dia sebelum meninggal seorang tokoh atau ustaz atau siapa. Ini husnudzon, insyaallah firasatul mukmin. Tapi kalau ngomong, ya Allah, aku paling sabar dengan anak yang satu ini. Oh jangan, wah ini kayaknya bakal kurang ajar. Oh nggak boleh suudon gitu. Sabar itu apa? Waktu hidup. Setelah meninggal bisa jadi jangan suudon deh, sudah. Jangan suudon dengan mayit, jangan suudon dengan omongannya. Tetap dibawa kepada takwil yang baik, yang menguntungkan semuanya dan tidak bikin takut orang dan tidak menyakitkan orang. Bawa ke situ. Selagi bawa ke situ boleh. Yang ngomong tadi itu, aduh ya Allah, anak yang satu itu, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak kuat saya, ya Allah, semoga diberi hidayah, ya Allah. Nangis sampai meninggal. Yang disebut itu tuh anaknya. Semuanya kesuudon. Wah, kayaknya ini yang bakal kurang ajar ini bakal. Ya suudon sih. Nah, karena kalau orang khusnudon gampang. Semoga itu adalah panjatan di saat akhir-akhir hidupnya. Di saat dia bertobat banyak, dosanya habis dengan sakitnya. Kayak di doa. Setelah meninggal katanya badung, bandel, paling hidup nanti bisa-bisa. Maka jangan suudon. Itu saja kaidahnya. Omongan orang yang sebelum meninggal dunia, kok kemudian setelah meninggal, kalau pengen menghubung-hubungkan adalah yang positif. Berarti kalau kita yang positif, husnudon kepada mayit. Dan kemudian juga membesarkan hati yang hidup. Jangan bikin kecut, jangan bikin takut, jangan bikin serem. Itu saja.